sesuai tugas yang sudah diberikan untuk membuat khotbah tentang kesetaraan gender. Jadi saya hari ini akan mengkhotbah sedikit khotbah untuk kesetaraan gender. Oke, baik. Kesetaraan gender dalam Alkitab mengarah kepada pandangan Kristen tentang perempuan dan bagaimana pandangan itu mendorong perjuangan perempuan Kristen untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam Alkitab, Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11, kita dapat melihat bahwa di dalam perikop itu dikatakan bahwa perempuan yang berzina. Kita dapat melihat dengan jelas di pasal atau ayat ini, mereka menghukum perempuan yang berzina tersebut dengan melempari batu oleh ahli-ahli Taurat. Lalu pertanyaan saya kepada frater, di mana laki-lakinya? Padahal kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia mereka. Di sini berarti Allah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki dengan derajat yang sama dan menurut rupa dan gambar Allah. Di samping itu juga menekankan bahwa manusia itu sama berhakikatnya dengan Sang Pencipta. Yang berarti bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, kudus, dan berakal budi, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah dan layak untuk menerima mandat dari Allah untuk menjadi pemimpin dan dari segala ciptaan Allah. Oleh karena itu, menjadi pemimpin dalam segala ciptaan Allah, didiskriminasi atau dominasi dalam bentuk apapun hanya karena perbedaan jenis kelamin. Gender dalam kehidupan masa kini, saat ini pemikiran bahwa perempuan itu hanya bekerja di dalam rumah, misalnya mengurus anak, membersihkan rumah dan masak. Dan bahkan perempuan itu tidak diperbolehkan untuk sekolah. Hal ini harus mulai ditinggalkan, karena perempuan juga butuh sekolah dan ini mencapai cita-citanya. Hal ini dimulai oleh gerakan emansipasi yang dipelopori oleh Ibu Kartini. Secara global, kesetaraan gender di Indonesia mulai diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Kita tahu bagaimana beliau memperjuangkan hal kesetaraan dengan mendirikan sekolah wanita. Kini hal kesetaraan gender sudah lebih memasyarakat di Indonesia. Kita tidak perlu heran apabila melihat pejabat Republik Indonesia diisi oleh kaum perempuan. Contohnya presiden, bupati, polsek, dan sebagainya. Kapolsek dan sebagainya. Apalagi secara politik, dalam kelengkapan persyaratan partai peserta pemilu 2014 diputuskan bahwa harus ada 30% kaum perempuan yang masuk sebagai kader partai. Namun demikian, kesetaraan gender tentunya tidak menghapus kodrat perempuan sebagai ibu dan istri. Perempuan diparadigma oleh Yesus dengan kebangkitan yang disaksikan pertama kali oleh kaum perempuan. Bukan ingin merubah hal itu, seorang laki-laki perlu merubah dirinya menjadi perempuan dan begitu pula sebaliknya. Kaum perempuan
sejak semula diciptakan untuk menerima tugas mulia, yaitu mendidik anak. Pendidikan kepada anak juga merupakan pewaris kerajaan surga. Bukankah itu tugas mulia? Kita dapat melihat di Amsal 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang dipatuhi baginya, maka pada masa tuanya pun ia akan menyimpan diri pada jalan itu." Menyimpang diri pada jalan itu. Sorry brother. Membersihkan rumah dan masak. Dan bahkan perempuan itu tidak diperbolehkan untuk sekolah. Hal ini harus mulai ditinggalkan. Karena perempuan juga butuh sekolah. Dan ini mencapai cita-citanya. Hal ini dimulai oleh gerakan emansipasi yang dipelopori oleh Ibu Kartini. Secara global, kesetaraan gender di Indonesia mulai diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Kita tahu bagaimana beliau memperjuangkan hal kesetaraan dengan mendirikan sekolah wanita. Kini hal kesetaraan gender sudah lebih memasyarakat di Indonesia. Kita tidak perlu heran apabila melihat pejabat Republik Indonesia diisi oleh kaum perempuan. Contohnya presiden, bupati, polsek dan sebagainya. Kapolsek dan sebagainya. Apalagi secara politik, dalam kelengkapan persyaratan partai peserta pemilu 2014 diputuskan bahwa harus ada 30% kaum perempuan yang masuk sebagai kader partai. Namun demikian, kesetaraan gender tentunya tidak menghapus kodrat perempuan sebagai ibu dan istri. Perempuan diparadigma oleh Yesus dengan kebangkitan yang disaksikan pertama kali oleh kaum perempuan. Bukan ingin merubah hal itu, seorang laki-laki perlu merubah dirinya menjadi perempuan dan begitu pula sebaliknya. Kaum perempuan sejak semula diciptakan untuk menerima tugas mulia, yaitu mendidik anak. Pendidikan kepada anak juga merupakan pewaris kerajaan surga. Bukankah itu tugas mulia? Kita dapat melihat di Amsal 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang dipatuhi baginya, maka pada masa tuanya pun ia akan menyimpan diri pada jalan itu." Menyimpang diri pada jalan itu. Karena itu, apabila dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki tidak bisa didiskriminasi, maka kemungkinan besar kasus kekerasan dalam rumah tangga akan menurun dan dalam rumah tangga akan rukun. Dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat akan berjalan dengan indah seperti ajaran Tuhan kita, yaitu kasih. Dalam hal ini kita dapat menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada beda, dan setara. Jadi laki-laki harus bisa mengerti perempuan dan perempuan juga harus bisa mengerti laki-laki. Jadi tidak ada kata bahwa perempuan tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja. Semua itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita zaman sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom Sanfe, terima kasih atas waktu yang berikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit dari firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 8 ayat 2-11 dengan tema Yesus pejuang kesetaraan gender.
Sebelum masuk pada bacaan Alkitab, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender. Keadilan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Pada bagian Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini berarti bahwa Allah menciptakan manusia baik perempuan dan laki-laki dengan derajat yang sama dan menurut gambar Allah. Di samping itu juga menekankan bahwa manusia sama hakikat dengan Sang Pencipta. Hal ini berarti bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, kudus dan berakal budi, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah dan layak untuk menerima mandat dari Allah untuk menjadi pemimpin dari segala ciptaan Allah. Dari ungkapan segambar dengan Allah ini berarti dimiliki tidak hanya laki-laki saja, akan tetapi perempuan, dan keduanya mempunyai status yang sama. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya diskriminasi atau dominasi dalam bentuk apapun hanya dikarenakan jenis kelamin. Dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai ayat yang ke-11 menceritakan bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina lalu dibawa kepada Yesus. Mereka minta supaya perempuan ini dihukum raja sesuai aturan Yahudi. Tetapi Yesus tidak peduli terhadap permintaan mereka. Pasalnya, mereka menangkap perempuan itu tetapi tidak menangkap laki-laki yang tidur dengan dia. Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa tidak berdosa, hendaknya ia yang pertama kali merajam perempuan ini. Tidak ada yang berani melakukannya." Akhirnya Yesus menyuruh perempuan itu pulang dengan nasihat supaya tidak berbuat dosa lagi. Nah, jadi pesan dari firman ini adalah kesetaraan gender memberikan pengharapan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuan secara maksimal di berbagai bidang. Tidak peduli apakah dia seorang ibu rumah tangga, presiden, buruh pabrik, supir, pengacara, guru, ataupun profesi lainnya. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terjadi pada dirinya, maka dia tidak dapat dikatakan telah menikmati adanya kesetaraan gender. Kita semua setara dalam kepantasan sebagai seorang manusia, bukan hanya membatasi diri dengan kepantasan kita sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki. Mungkin hanya itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Shalom, salve. Dari Allah untuk menjadi pemimpin dari segala ciptaan Allah. Dari ungkapan segambar dengan Allah ini berarti dimiliki tidak hanya laki-laki saja, akan tetapi perempuan, dan keduanya mempunyai status yang sama. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya diskriminasi atau dominasi dalam bentuk apapun hanya dikarenakan jenis kelamin. Dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai ayat yang ke-11 menceritakan bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina lalu dibawa kepada Yesus. Mereka minta supaya perempuan ini dihukum raja sesuai aturan Yahudi.
tetapi Yesus tidak peduli terhadap permintaan mereka. Pasalnya, mereka menangkap perempuan itu tetapi tidak menangkap laki-laki yang tidur dengan dia. Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa tidak berdosa, hendaknya ia yang pertama kali merajam perempuan ini. Tidak ada yang berani melakukannya." Akhirnya, Yesus menyuruh perempuan itu pulang dengan nasihat supaya tidak berbuat dosa lagi. Nah, jadi pesan dari firman ini adalah kesetaraan gender memberikan pengharapan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuan secara maksimal di berbagai bidang. Tidak peduli apakah dia seorang ibu rumah tangga, presiden, buruh pabrik, supir, pengacara, guru, ataupun profesi lainnya. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terjadi pada dirinya, maka dia tidak dapat dikatakan telah menikmati adanya kesetaraan gender. Kita semua setara dalam kepantasan sebagai seorang manusia, bukan hanya membatasi diri dengan kepantasan kita sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki. Mungkin hanya itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Shalom, salve. Frater, saya akan membacakan hasil kerja saya. Tema: Yesus berjuang kesetaraan gender. Pemikiran dasar manusia, perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama. Namun, dalam perjalanan sejarah manusia, menunjukkan bahwa kaum perempuan diperlakukan secara tidak adil. Sampai saat ini, masalah kesetaraan atau kesederajatan masih memerlukan perjuangan. Pengakuan penghargaan terhadap seseorang yang dikaitkan dengan kekayaan, gelar, pangkat, kedudukan, dan jenis kelamin juga menjadi hal perendahan terhadap martabat perempuan. Yesus adalah tokoh yang mengusahakan kesetaraan gender. Yesus berusaha dan membela perempuan yang tertangkap basah dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Yohanes bab 8 ayat 2 hingga 11. Menurut Taurat, perempuan yang sudah menikah dan melakukan perzinahan harus dilempari batu sampai mati. Mereka tak peduli nasib laki-laki yang menjadi pasangan zinanya. Mereka hanya menyeret perempuan. Reaksi Yesus adalah membungkuk menulis di tanah dengan jarinya. Ketika terus-menerus diberikan pertanyaan, ia berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Akhirnya, satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu. Berhadapan dengan Yesus, perempuan yang berzina itu selamat. Pada zaman sekarang, perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, melainkan bisa menjadi wanita karir yang sukses. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Kesimpulannya adalah Yesus selalu berusaha untuk menyetarakan gender. Maka kita tidak boleh memandang seseorang dari pendidikan, gelar, jabatan, dan jenis kelamin. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diva Lila Pratiwi AH dari kelas 7E. Khotbah hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 2-11 dengan judul Perempuan yang Berzina. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya.
Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian firman Tuhan. Renungan buat kita hari ini adalah di sini menceritakan tentang perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar Yesus datang lagi ke Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Lalu ia duduk dan mengajar mereka. Tentunya apa yang disampaikan oleh Yesus itu ialah tentang kerajaan Allah atau firman Allah. Tetapi pada suatu saat Yesus sementara mengajar, mereka tiba-tiba datanglah sekelompok orang, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Namun Yesus tidak mengambil tindakan terhadap apa yang mereka katakan atau tidak menghiraukan. Tetapi Yesus hanya bilang kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, maka ia yang akan melempar batu itu terhadap perempuan ini." Karena Yesus tahu laki-laki dan atau perempuan selalu berbuat hal yang demikian. Namun di antara mereka tidak ada yang berani melempari perempuan itu dengan batu. Malah mereka hilang satu persatu dari hadapan Yesus. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pesan hari buat kita, laki-laki tidak boleh meremehkan perempuan karena derajat mereka sama. Selamat pagi frater, nama saya Gracia Golem. Saya siswa kelas 7C. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan refleksi atau khotbah yang berhubungan dengan tema kita, yakni Yesus pejuang kesetaraan gender. Menurut saya, secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, diskriminasi gender adalah ketidakadilan gender akibat sistem sosial, di mana salah satu jenis kelamin laki-laki atau perempuan menjadi korban. Perbedaannya adalah tata hubungan antara anggota masyarakat yang cenderung menggunakan sudut pandang laki-laki. Laki-laki biasanya dianggap lebih kuat atau lebih hebat. Bagi Yesus, masalah kesetaraan antara manusia bukan semata-mata masalah etika pergaulan. Yesus mengajak agar semua orang diperlukan sebagai pribadi yang berharga. Menurut Injil Yohanes, bab 8 ayat 2-11, menegaskan sikap Yesus dalam perjuangan mewujudkan kesetaraan gender. Menurut hukum Taurat, perempuan yang sudah menikah dan melakukan perzinahan harus diranjang. Reaksi Yesus adalah membungkuk dan menulis di tanah menggunakan tangannya. Ketika terus-menerus diminta sikapnya, ia berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Mereka meninggalkan perempuan itu. Berbagai usaha yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan kesetaraan gender. Misalnya, menerima seorang berdasarkan pribadi atau dirinya apa adanya. Yang kedua, memperlakukan orang lain di dunia bukan berdasarkan jenis kelamin atau belas kasihan,
tetapi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam. Saya Andika Giovanni Beitanu. Saya akan menyampaikan doa pesan dari Yohanes 8 ayat 2-11 tentang perempuan yang bersinar, yang dihubungkan dengan Yesus sebagai pejuang kesetaraan gender adalah yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan dan memberikan arti keadilan kepada perempuan itu, dan juga menunjukkan kasih-Nya begitu besar dengan memberikan pengampunan sebagaimana dalam ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak mengampuni engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yang kedua, mengajarkan kita untuk belajar dari kenyataan hidup agar bisa mendapat hidup di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita bermakna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sekian dan terima kasih. Siang frater, sekarang saya akan menjelaskan tentang Yesus perjuangan kesetaraan gender. Yesus perjuangan kesetaraan gender. Kita akan membahas kesetaraan gender dalam Alkitab, tetapi rasanya tidak tepat kalau kita berbicara tentang perempuan tanpa menyinggung laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuanlah yang sering menjadi korban atau mengalami kekerasan baik dalam rumah tangga, lingkungan, maupun dalam lingkungan organisasi dan masyarakat. Jika demikian, mengapa muncul diskriminasi atau dominasi antar perempuan dan laki-laki? Alkitab mencatat bahwa hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan itu terjadi setelah manusia memakan buah yang dilarang oleh Allah, atau bisa dilihat dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 12 dan seterusnya. Adam mempersalahkan Hawa sebagai pembawa dosa, sedangkan Hawa mempersalahkan ular sebagai penggoda. Tetapi akhirnya Allah menghukum Adam. Adam dihukum bukan hanya karena Adam ikut-ikutan makan buah yang Allah larang, tetapi juga karena ketika Hawa berdialog dengan ular sampai memetik buah, Adam ada bersama Hawa. Lalu bagaimana dengan kesetaraan gender di dalam kehidupan masa kini? Saat ini pemikiran bahwa seorang perempuan hanya mengurus 3M harus mulai dimulai oleh gerakan emansipasi yang dipelopori oleh Ibu Kita Kartini. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Kita Kartini lah yang membangun sekolah pertama untuk perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam hubungan antar perempuan dan laki-laki tidak adanya diskriminasi, maka kemungkinan besar kasus kekerasan dalam rumah tangga akan menurun dan kerukunan baik di dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat akan terjalin dengan indah. Yaitu seperti Tuhan sudah ajarkan bahwa harus menanam rasa kasih dalam diri kita. Thank you and God bless you. Nama saya Natalia Kusnati Sedagadi, kelas 7E. Saya akan mempresentasikan tugas membuat refleksi singkat tentang perempuan yang berzina. Melalui bacaan ini, para pemimpin agama itu ingin mencari kasus yang kira-kira menarik untuk menjebak Yesus. Tetapi itu menunjukkan Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Sementara Tuhan Yesus menulis di atas tanah seolah-olah menunjukkan, lihatlah, akulah Allah yang mengeluarkan hukuman-hukuman dengan jari tanganku. Hal itu menunjukkan bahwa inilah fungsi dari hukum Allah. Hukum ini membuktikan adanya dosa. Hukum ini itu menunjukkan kita adalah orang-orang yang sangat berdosa. Dalam kasus ini, kita mendapatkan pelajaran yang menarik dan sangat berharga, yaitu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur akan pengampunan Yesus, dan harus saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan jenis kelamin, gelar, dan kedudukan. Sekian dan terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saya akan membawakan bacaan dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 2-11 di bawah perikop perempuan yang bersinah. Jadi, dari bacaan Yohanes 8 ayat 2-11, semua manusia berdosa baik secara sadar maupun tidak. Contohnya seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina. Para ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, apa yang mereka harus berbuat dengan orang ini? Menurut hukum, dia harus dilempari menggunakan batu. Lalu jawab Yesus kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ialah yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Jadi, dari ayat ini saya simpulkan bahwa kita umat manusia pada dasarnya semua berdosa. Tapi, Tuhan Yesus mau menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan seberapa besar dosa kita karena Tuhan Yesus Maha Pengampun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Emilia Palang, kelas 7A. Saat ini saya akan membawakan sebuah renungan untuk kita semua. Renungan ini berjudul Yesus Pejuang Kesetaraan Gender. Renungan ini saya landaskan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11 ini menceritakan tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina ke hadapan Tuhan Yesus untuk dihakimi. Cerita ini sangat sesuai dengan kondisi keseharian hidup kita. Kita pun dapat merasakan di sekitar kita bagaimana seorang perempuan selalu disalahkan, bahkan tidak diberi tempat setara dengan laki-laki. Pada kisah Injil di atas, dapat kita melihat bahwa orang Farisi mentimpahkan masalah persinahan hanya pada perempuan saja. Lalu laki-laki yang terlibat pada kasus di atas seolah-olah kebal dalam hukum Taurat saat itu, sehingga tidak dapat disentuh dengan aturan hukum yang berlaku. Ini sangat tidak adil dan perempuan selalu pada posisi yang dirugikan. Ini menunjukkan bahwa kita cenderung memperbesar kesalahan orang lain dan kemudian tanpa kita sadari menjadi hakim bagi mereka. Cerita orang Farisi menjadi potret keseharian kita yang merasa selalu paling benar dibandingkan dengan orang lain. Kita mencoba menghakimi dengan ukuran yang kita pakai. Sama dengan orang Farisi menggunakan hukum Taurat tanpa ada belas kasih bagi mereka yang disalahkan. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa janganlah kita melihat dosa orang lain, sedangkan kita seolah-olah paling benar. Padahal Tuhan Yesus melihat kita semua setara sebagai manusia yang berdosa, baik laki-laki maupun perempuan. Janganlah kita menjadi hakim atas kesalahan orang lain, karena kita sendiri pun sering melakukan kesalahan. Laki-laki tidak bisa menjadi hakim atas perempuan, ataupun sebaliknya, karena sesungguhnya kita setara. Jadi di sini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah sesama ciptaan Tuhan, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Keduanya memang berbeda, punya kelebihan dan kekurangan, tetapi keduanya bukan berarti untuk saling menyakiti, tetapi untuk saling mengasihi satu sama lain. Semoga. Amin. Selamat malam, Hater. Saya akan membacakan hasil kerja saya. Saya akan membacakan khotbah yang berjudul Yesus Pejuang Kesetaraan Gender. Tuhan Yesus menciptakan manusia, pria dan wanita segambar dan serupa dengannya, dan menurut citra Allah, pria dan wanita martabatnya sama. Jadi kita sebagai manusia, setiap orang harus saling menghormati dan menghargai siapapun, entah perempuan atau laki-laki, tidak boleh diperlakukan sebagai barang atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang tertuang dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11, menegaskan sifat Yesus dalam perjuangan mewujudkan kesetaraan gender. Dalam Injil Yohanes dikisahkan bahwa ahli-ahli Taurat membawa perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus untuk melempari perempuan itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama mendengar perkataan itu, pergilah mereka satu persatu dari situ. Dari situ, kita bisa menyimpulkan bahwa kita semua berdosa. Dan dari Injil itu juga, kita bisa belajar bahwa wanita dan pria sederajat tidak ada yang tidak berdosa. Hai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Amon, yaitu Batu Badau. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria yang sangat kaya dan seorang istrinya dan 2 anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa. 1 putra dan 1 putri. Kedua anak ini sangat dimuliakan oleh sang ayah. Sifat kedua anak ini sangat sombong. Mereka mempunyai banyak pembantu yang dapat mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bisa menyapu, pel, cuci baju, cuci pakaian, dan lain-lainnya. Pada suatu hari, sang ayah meninggal dunia dan mereka pun tidak dapat membayar pembantunya lagi, dan akhirnya sang ibu pun yang menanggung bebannya pekerjaan yang ada di rumah mereka. Namun kedua anak yang melakukan ibu mereka sangat buruk, bahkan mereka berlakukan seperti pembantu. Hati ibu itu pun sangat sakit sekali, namun sang ibu tetap mengurus anak-anaknya itu. Namun hari demi hari sifat dan tingkah anak itu keterlaluan, dan ibu pun lari ke hutan dan meninggalkan kedua anak itu. Sampai di hutan ibu itu menangis. Menangis terseduh-seduh. Ibu itu berdoa di depan batu supaya batu itu menelannya. Doa ibu itu pun terjawab, dan batu itu pun menelan ibu itu. Dan ibu itu meminta agar batu itu mengeluarkan bau bunga yang sangat harum dan selalu menumbuhkan menyesal atas apa yang anak mereka perbuat kepada ibu mereka. Namun kata pepatah nasi sudah menjadi bubur. Kedurhakaan mereka kepada sang ibu tidak mungkin mengembalikan ibu mereka kembali. Kawan-kawan, semua mari menyayangilah dan hormatilah kedua orang tua kalian, dan harus menjaga mereka sampai kalian besar. Sekian dan terima kasih. Seperti yang dikatakan pada Yohanes bab 8 ayat 11, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan pesan, yaitu Yesus menerima semua orang yang ingin bertaubat dan kembali kepada jalannya. Yesus tidak memandang kekayaan, suku, ras, dan sebagiannya. Selamat pagi frater, perkenalkan nama saya Sifania Celasiwana Dohu. Saya dari kelas 7D. Saya akan menjelaskan tentang refleksi atau khotbah yang berhubungan dengan tema Yesus pejuang kesetaraan gender. Dalam perjalanan sehari-hari, perempuan diperlakukan dengan tidak adil. Perempuan sering jadi korban diskriminasi yang membuat mereka menderita. Sampai hari ini, kesetaraan gender perempuan dan laki-laki masih diperjuangkan karena hubungan anggota masyarakat yang menggunakan sudut pandang laki-laki yang terlalu berlebihan. Pada zaman Yesus, perempuan dianggap sebagai penggoda. Sikap Yesus terhadap kesetaraan gender diceritakan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11.
perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dilempari batu sampai mati. Pada saat orang-orang itu membawa perempuan berzina itu kepada Yesus, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus. Yesus pun bangkit dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dalam cerita ini menandakan bahwa mereka sama-sama pendosa. Yesus sangat berjuang untuk kesetaraan gender. Yesus ingin mengajak agar kita semua diperlakukan dengan sama tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, semua orang mempunyai kesetaraan. Laki-laki tidak lebih unggul dibandingkan dengan perempuan, dan begitu pun sebaliknya, perempuan tidak lebih unggul dari laki-laki. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kalau mau bertanya, silakan chat saya. Terima kasih. Yesus pejuang kesetaraan gender. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus mengajak kita untuk berbuat baik, seperti bacaan tadi, perempuan yang berbuat zina. Hidup dalam bermasyarakat, kita harus menghormati dan menghargai satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain sebagai sampah. Kita harus mengikuti teladan Tuhan yang baik. Antara manusia, sikap kita dalam memperjuangkan atau mewujudkan kesetaraan gender. Perempuan yang tertangkap berbuat zina harus dilemparkan sampai mati. Tetapi karena kasih sayang setia Tuhan Yesus itu menyelamatkan perempuan dengan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama yang melemparkan batu itu kepada perempuan." Dengan kata-kata Yesus itu, kita menyadari dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Selamat sore frater, saya Edgar Agusto Elinai, siswa kelas 7E, akan merefleksikan perumpamaan tentang perempuan yang berbuat zina yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11. Yang dapat saya petik dan pelajari dari bacaan Injil tentang perempuan yang berzina adalah manusia berdosa. Di mana Yesus berhadapan dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka mengatakan hal itu ingin mencobai Yesus, dan mereka melakukan itu untuk memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Menurut hukum Taurat Musa, perempuan itu harus dihukum dan dirajam. Dengan tenang Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang melemparkan batu kepada perempuan itu." Sikap Yesus ini melukiskan sikap Allah yang berbelas kasih, yang Yesus mengajarkan kepada kita untuk dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita dan tidak menghakimi orang lain. Kerap kali dalam hidup ini kita sering mudah menghakimi orang di sekitar kita yang berbuat salah dan berdosa. Kesalahan sedikit diperbesar-besarkan biar heboh. Kesalahan orang lain didesas-desaskan biar ramai. Orang-orang asik dan menikmati penghakiman seakan-akan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Hendaknya kita tidak tergoda dan berperilaku demikian. Kita perlu mencerminkan diri seperti sikap Yesus yang mau berbelas kasih dan mau mengampuni orang yang berbuat dosa. Semoga amin. Bacaan dari kitab Wahyu bab 21 ayat 5 sampai 8. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat yang benar."
Firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awalnya dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dari belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai teman-teman, saya Ian dari kelas 7E akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sikap dan pandangan Yesus terhadap kesetaraan. Bagi Yesus, kesetaraan antar manusia bukan semata-mata masalah etika pergaulan. Yesus mengajak agar semua orang diperlukan sebagai pribadi yang berharga. Oleh karena itu, semua orang mempunyai kesetaraan. Laki-laki tidak lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Namun, dalam perjalanan sejarah, kita sering menunjukkan bahwa kaum perempuan diperlakukan secara tidak adil. Perempuan sering jadi korban sikap diskriminatif sampai saat ini. Masalah kesetaraan masih memerlukan perjuangan. Yesus adalah tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender tersebut. Yesus bergaul dengan banyak orang, termasuk perempuan-perempuan. Bahkan ada perempuan-perempuan tertentu yang tetap mengikutinya kemanapun dia pergi. Yesus juga menyapa dan bergaul dengan perempuan-perempuan kafir yang belum dikenalnya, seperti perempuan Samaria. Ia tidak saja bergaul dengan sembarang perempuan, tetapi juga berusaha dan membela perempuan yang tertangkap basah dengan memberikan kesempatan kepada untuk bertobat. Untuk memperbaiki kesalahannya, pada Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11, menurut Taurat, perempuan yang sudah menikah dan melakukan penzinaan harus dirajam di hadapan pemerintah. Mereka tak peduli nasib laki-laki yang menjadi pasangan zinanya. Hanya perempuan itu yang diseretnya. Reaksi Yesus adalah membungkuk dan menulis di tangannya dengan jarinya, barang siapa di antara kamu yang berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Akhirnya satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu. Berhadapan dengan Yesus, perempuan yang berzina itu selamat. Dalam hal ini, kita diajak untuk bersama-sama mendalami bagaimana karya Yesus yang senantiasa memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kita mampu untuk mengusahakan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi frater dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Johan Christian Samuel Boan, kelas 7B. Saya akan mempresentasikan mengenai khotbah. Khotbah ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 2-11 dengan tema Yesus pejuang kesetaraan gender. Dalam bacaan ini, penulis menceritakan tentang seorang perempuan yang lemah dan berdosa. Sehingga suatu ketika saat Yesus berada dalam bait suci dan sedang mengajar, para banyak orang datang, juga para ahli Taurat, dengan tujuan untuk menanyakan pada Yesus mengenai pendapat Yesus tentang kelakuan perempuan itu. Namun Yesus balik bertanya pada mereka yang membawa perempuan itu. Katanya, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dari bacaan ini, kita melihat bahwa Yesus begitu baik dan penuh kasih, sehingga walaupun perempuan itu sudah berbuat dosa, namun Yesus tetap sabar, tidak marah. Lalu Yesus berkata pada perempuan itu, "Aku tidak menghukum engkau, namun pergilah,
dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Sekian dan terima kasih khotbah. Bapa, sentuh hati. Kita akan pada malam hari ini kita akan merenungkan tentang Yesus pejuang kesetaraan gender. Dalam bacaan tadi tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina, jika kita hubungkan dengan kesetaraan gender, gender merupakan kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Adalah semuanya adalah sama di mata Tuhan. Sama-sama diciptakan secitra atau segambar dengan Allah. Dalam adat atau budaya orang Yahudi, perempuan sering dikatakan sebagai kelompok kelas 2. Laki-laki dianggap yang paling tinggi. Itulah anggapan orang Yahudi. Bacaan tadi menggambarkan bahwa Yesus tidak sependapat dengan orang Yahudi. Yesus memandang semua manusia, perempuan dan laki-laki adalah sama di mata Tuhan dan di mata manusia lainnya. Orang Yahudi, tua-tua adat, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengambil kesempatan untuk mempersalahkan Yesus dengan menempatkan perempuan yang tertangkap berbuat zina. Mereka menggunakan hukum Taurat sebagai aturan bahwa perempuan yang kedapatan demikian harus dilempari dengan batu sampai mati. Jika Yesus setuju dengan hal itu, maka mereka akan mendapat kesalahan Yesus dan mereka juga hanya menangkap perempuan, padahal perempuan itu berzina pasti juga dengan seorang laki-laki. Malahan laki-laki yang dilepaskan, tapi perempuan yang ditangkap. Orang Yahudi menganggap mereka paling benar dan suci. Yesus bertanya kepada mereka, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, maka hendaklah ia melempari perempuan itu dengan batu. Mendengar hal itu, mereka terkejut dan malu karena mereka juga berbuat dosa. Terkadang kita juga suka mencari-cari kesalahan sesama, menjebak sesama, dan juga terkadang ketika melihat sesama berbuat dosa atau dosa kita menghakimi. Mereka seakan-akan tidak akan berbuat dosa. Maka kita harus menyadari bahwa itu semua manusia adalah sama di mata Tuhan yang punya kekurangan dan kelebihan. Marilah kita saling menghargai, terutama dengan lemah dan sebagai perempuan dan laki-laki. Terima kasih. Selamat pagi frater, saya Kalista Maku ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang khotbah dengan tema Yesus pejuang kesetaraan gender. Khotbah ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Yesus menunjukkan tujuannya dalam menebus dosa umat manusia. Dia tidak menghukum wanita tersebut sebagai manusia yang tidak layak diampuni, tetapi menghadapinya dengan lembut dan kesabaran supaya menuntunnya kepada pertobatan. Sejauh menyangkut persoalan gender, di mana secara global kaum perempuan yang lebih merasakan dampak negatifnya daripada kaum laki-laki. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Pesan-pesan yang kita ambil dari khotbah tersebut adalah sebaiknya kita tidak boleh terlalu cepat menghukum orang yang berbuat salah atau berbuat dosa atau tidak suci lagi. Sebaiknya kita tidak terlalu cepat menghukum mereka, tetapi kita harus mengampuni mereka dan memberi mereka kesempatan lagi agar mereka mau bertobat dan jauh dari dosa-dosa tersebut.
Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Frater dan teman-teman semua. Yesus berjuang kesetaraan gender. Masyarakat Yahudi terutama kaum pada zaman Yesus memandang perempuan itu sebagai penggoda. Pandangan dan sikap Yesus terhadap kesetaraan gender diceritakan dalam kisah ini. Kisah ini berdekatan dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Menurut orang Farisi dan ahli Taurat, perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dihukum rajam atau dilempari batu sampai mati. Tetapi Yesus membungkuk menulis di tanah dengan jarinya. Ketika ia menerus diminta sikapnya, ia berkata, Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi sebagai pendoa, sedangkan Yesus berada pada posisi yang tidak berdosa. Bagi Yesus, masalah ketersetaraan antar manusia bukan semata-mata masalah etika pergaulan. Yesus mengajak agar semua orang diperlakukan sebagai pribadi yang berharga. Oleh karena itu, semua orang mempunyai kesetaraan. Laki-laki tidak lebih unggul dibandingkan perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak lebih unggul dibandingkan laki-laki. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ndolaora dari kelas 7A. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang Yesus pejuang kesetaraan gender. Kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa dalam kesetaraan gender terdapat adanya persamaan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, di mana persamaan itu mempunyai arti yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kita sebagai pengikut Kristus hendaknya meneladani sikap Yesus ini, yang tidak serta-merta memvonis ataupun mengadili atas kesalahan orang lain, tetapi berusaha untuk bertindak bijak dengan memberikan kesempatan kepada siapapun yang melakukan kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dalam kesetaraan gender itu, pria dan wanita sederajat, yaitu di mana kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam kesetaraan gender, yaitu 1. Penerimaan seseorang berdasarkan pribadi seseorang atau diri seseorang apa adanya, bukan ditentukan oleh jenis kelamin. 2. Mempermalukan orang lain dalam dunia kerja bukan berdasarkan jenis kelamin atau belas kasihan, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Demikian hasil presentasi saya. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Yesus pejuang kesetaraan gender. Dalam perjalanan sejarah, kaum perempuan lebih sering diperlakukan secara tidak adil. Mereka sering menjadi korban sikap diskriminatif sehingga mengalami penderitaan. Sampai saat ini, pengakuan atas dasar kesetaraan atau kesederajatan antara perempuan dan laki-laki masih terus-menerus memerlukan perjuangan. Penyebabnya antara lain adalah hubungan antar anggota masyarakat yang cenderung menggunakan sudut pandang laki-laki. Menurut Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11, masyarakat Yahudi terutama kaum laki-laki memandang perempuan itu sebagai penggoda. Pandangan dan sikap Yesus terhadap kesetaraan gender diceritakan dalam kisah ini. Kisah ini berdekatan dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Menurut orang Farisi dan ahli Taurat,
Perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dihukum dengan rajam, dilempari batu sampai mati. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Ketika ia terus-menerus dimintai sikapnya, ia berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ini menunjukkan bahwa mereka berada di posisi sebagai pendosa, sedangkan Yesus berada pada posisi yang tidak berdosa. Sebagai orang yang tidak berdosa, sebenarnya dialah yang berhak untuk yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Namun, itu tidak dilakukannya. Bagi Yesus, masalah kesetaraan antar manusia bukan semata-mata masalah etika pergaulan. Yesus mengajak agar semua orang diperlakukan sebagai pribadi yang berharga. Oleh karena itu, semua orang mempunyai kesetaraan. Laki-laki tidak lebih unggul dibandingkan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Perempuan tidak lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Ada cukup banyak orang zaman sekarang ini yang bersikap kurang peduli terhadap mereka yang menderita, yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir dan cacat. Selamat siang frater, perkenalkan nama saya Jeremias Kelaliwahu dari kelas 7A. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang Yesus pejuang kesetaraan gender. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, kudus, dan berakal budi, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah dan layaknya untuk menerima pesan dari Allah untuk menjadi pemimpin dari segala ciptaan Allah. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya. Pada kenyataannya, sampai saat ini perempuan dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap terlebih lagi adanya pola pikir bahwa perempuan hanya sebatas bekerja di dalam rumah, sehingga pekerjaan di luar rumah menjadi tidak penting. Dalam hal ini sifat dan sikap yang harus kita hadapi yaitu: 1. Kita tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. 2. Kita harus saling menghargai dan menghormati antara sesama kita. 3. Kita harus saling tolong-menolong. Demikian hasil presentasi saya. Waktu dan kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Selamat sore frater, perkenalkan nama saya Joseph Francisco Daniel Enggangus. Saya dari kelas 7A. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang Yesus pejuang kesejahteraan gender. Kesejahteraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Allah menciptakan manusia, baik perempuan dan laki-laki, dengan derajat yang sama dan dengan gambaran Allah. Di samping itu juga menekannya bahwa manusia itu sama haknya dengan Sang Pencipta, yang berarti bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, kudus dan berakal budi, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah dan layak untuk menerima mandat dari Allah untuk menjadi pemimpin dari segala ciptaan Allah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya diskriminasi atau dominasi dalam bentuk apapun hanya karena perbedaan jenis kelamin. Kita sebagai pengikut Kristus hendaknya meneladani sikap Yesus ini, tidak serta mengadili atas kesalahan orang lain, tetapi berusaha untuk bertindak bijak dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang melakukan kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Yesus tidak membeda-bedakan gender, justru ia membela kaum yang lemah dan tertindas karena ketidakadilan. Dalam hal ini, kita harus mempunyai sikap yang saling menghargai dan menolong antar sesama manusia, serta kita harus menumbuhkan sikap rendah hati antar manusia. Demikian hasil presentasi saya.
Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joseph Arnold Furu. Saya dari kelas 7A. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Hormatilah perempuan. Yesus adalah guru yang luar biasa. Yesus tampil memperjuangkan kesetaraan gender atau perempuan. Dalam kisah ini, ahli Taurat dengan orang Farisi membawa perempuan berdosa kepada Yesus untuk diadili. Yesus justru membungkuk dan menulis di tanah. Orang Farisi mengajukan pertanyaan kepada Yesus, dan Yesus pun menjawab, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu." Akhirnya, orang Farisi meninggalkan Yesus bersama perempuan berzina itu. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Yesus berusaha memperjuangkan kesetaraan gender. Hormatilah perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hargailah perempuan sama seperti kita menghargai mama, saudari, orang tua, ibu, dan keluarga kita. Sekian dan terima kasih. Renungan Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 18. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pada bacaan Injil Yohanes kita dapat mengambil suatu pelajaran yang berharga dari Yesus. Suatu pelajaran berharga dengan adanya terang. Makhluk hidup dapat bertumbuh dan ada kehidupan. Manusia pun dapat. Saat ini dunia masih diliputi oleh kegelapan rohani. Karena dunia telah dipenuhi oleh segala macam kejahatan dan dosa, akibat banyak orang mati rohaninya, menjadi buta sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran, dan kegelapan inilah yang menuntun manusia kepada kematian kekal. Itulah sebabnya dunia sangat terang. Sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kini Tuhan Yesus menyerahkan kepada kita anak-anak untuk melanjutkan tugas menyinari dunia ini dengan terang surgawi. Semoga amin. Perkenalkan, nama saya Kira Yohanesan, SMP Katolik Santo Yosef Kota Kupang, kelas 7C. Di sini saya akan membacakan khotbah yang bertemakan Yesus pejuang kesetaraan gender. Kita akan memulainya dengan doa pembuka. Doa mulai. Ya Tuhan, tuntunlah kami menurut jalan-Mu, terangilah kehidupan kami, agar kami juga mampu menjadi orang terang kepada orang lain. Masuklah ke dalam hati kami dan ubahlah kami dengan sepenuhnya menurut kehendak Bapa. Bantulah kami supaya kami teguh berjalan menuju kekal hari seperti Engkau, dan melakukan setiap pekerjaan dengan penuh cinta kasih, damai sejahtera dan penuh adil. Amin. Kita dianggap sebagai warga kelas 2
haknya tidak sama dengan kaum laki-laki. Perempuan sering dianggap tidak memiliki kemampuan, tidak pantas pemimpin, tidak pantas membuat keputusan penting, bahkan minta pendapat pun tidak pantas. Pada zaman dulu, para wanita tidak bersekolah dan bahkan mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Karena itu, nasib perempuan sangatlah tidak menguntungkan. Bila jatuh dalam kesalahan, ia akan dihina, ia akan dicaci maki, dicemooh, diolok-olok, atau dibully dengan sadis. Dia dianggap sebagai sampah. Padahal kesalahan yang dibuat tidak berbeda dengan kesalahan yang dibuat kaum laki-laki. Bagi kita sebagai orang Katolik, kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat mencintai semua orang, termasuk kaum perempuan. Yesus tidak membeda-bedakan manusia karena semua manusia merupakan ciptaan Allah yang luhur. Dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 53, pasal 8 ayat 11, ketika banyak orang menginginkan menghukum wanita yang kedapatan berzina, Yesus malah tidak menghukum si wanita itu. Yesus tidak memandang hina wanita itu, padahal banyak orang sudah siap melempari wanita itu dengan batu. Sesuai kebiasaan adat orang Yahudi, masa itu. Tetapi Yesus justru mempermalukan orang-orang yang mau menghukum wanita itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes pasal 8 ayat 7. Yesus mau menyadarkan mereka bahwa semua manusia berdosa, termasuk mereka. Karena itu, jangan hanya pandai menilai dosa orang lain. Jangan karena dia seorang perempuan, lalu mereka mau bertindak seenaknya. Maka orang-orang itu semua menjadi malu dan ditinggalkan Yesus dan perempuan itu sendirian. Mereka satu persatu tanpa menghukum perempuan itu. Maka luputlah perempuan itu dari hukuman yang tidak adil, karena Yesus telah menjadi pembela perempuan itu. Yesus pun tidak menghukum perempuan itu, sebab setiap orang yang bersalah dapat memperbaiki dirinya. Yaitu Yesus berpesan kepada perempuan itu supaya jangan berbuat dosa lagi. Yesus meluputkan wanita itu dari hukuman yang tidak adil. Marilah kita seperti Tuhan Yesus, jangan menghakimi orang lain hanya karena dia seorang perempuan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan secara sama, sebagai makhluk hidup kesayangannya. Terima kasih. Hanya bertanya dan bertanya kepada dia. Dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia adalah orang yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk dan kembali menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua sampai
yang termuda. Akhirnya tinggal Yesus dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi pesan yang dapat kita ambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 2-11. Jadi Tuhan selalu mengampuni segala dosa yang diperbuat umat manusia dan memberikan kesempatan untuk bertobat. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi frater, perkenalkan Mas Emmanuel Lembertus dari Usriau. Saya dari kelas 7B. Saya akan berbuat khotbah singkat tentang Yesus pejuang kesetaraan gender. Bahwa kita tahu dalam sejarah kaum perempuan lebih sering diperlakukan secara tidak adil, dan pada kaum perempuan mereka lebih sering jadi korban diskriminatif sehingga mengalami penderitaan. Seperti contoh yang pertama, sahabat sapi tapi diperlakukan secara berbeda. Bahkan sampai saat ini pengakuan atas dasar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih memerlukan perjuangan secara terus-menerus. Penyebabnya antara lain adalah tata hubungan antara anggota masyarakat yang cenderung menggunakan sudut pandang laki-laki terlalu vertikal. Dan yang kedua, poin yang kedua, sikap Yesus kepada kesetaraan gender. Bahkan kita tahu masyarakat Yahudi, terutama kaum laki-laki, itu sebagai memandang perempuan itu sebagai pemuda. Dan menurut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11, perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dihukum rajum atau dilempari batu sampai mati. Akan tetapi Yesus membantah semuanya itu karena itu tidak adil bagi perempuan-perempuan. Yesus pun akhirnya berkata, "Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari perempuan itu dengan batu." Tetapi semuanya pun diam, karena Yesus tahu semua pun mempunyai dosa, dan sedangkan Yesus yang tidak memiliki dosa, dan hendaklah Yesus yang melempari perempuan itu dengan batu. Tapi Yesus tidak melakukannya karena Yesus adalah Maha Pengampun dan Maha Adil. Dan oleh karena itu kita harus ingat, semua orang mempunyai kesetaraan yang sama, maupun laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki tidak lebih unggul daripada perempuan, dan sebaliknya pun perempuan pun tidak lebih unggul daripada laki-laki. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Bahwa kita tahu ada cukup banyak orang di zaman sekarang ini yang bersikap kurang peduli terhadap mereka yang menderita, yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan yang cacat. Sikap hedonis atau egois pada saat ini tampak sangat kuat. Sikap egois membuat seseorang cenderung untuk tidak lagi peduli terhadap sesamanya. Orang yang memiliki sikap egois lebih mementingkan dirinya sendiri
orang yang beriman. Ya, demikian frater khotbah singkat dan atau refleksi yang diberikan oleh saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih. Dan sedangkan Yesus yang tidak memiliki dosa, dan hendaklah Yesus yang melempari perempuan itu dengan batu. Tapi Yesus tidak melakukannya karena Yesus adalah Maha Pengampun dan Maha Adil. Dan oleh karena itu kita harus ingat, semua orang mempunyai kesetaraan yang sama, maupun laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki tidak lebih unggul daripada perempuan, dan sebaliknya pun perempuan pun tidak lebih unggul daripada laki-laki. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Bahwa kita tahu ada cukup banyak orang di zaman sekarang ini yang bersikap kurang peduli terhadap mereka yang menderita, yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan yang cacat. Sikap hedonis atau egois pada saat ini tampak sangat kuat. Sikap egois membuat seseorang cenderung untuk tidak lagi peduli terhadap sesamanya. Orang yang memiliki sikap egois lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, apalagi kepentingan bersama. Ketidakpedulian kepada orang yang menderita, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, yang cacat harus menjadi keprihatinan kita sebagai orang yang beriman. Ya, demikian frater khotbah singkat dan atau refleksi yang diberikan oleh saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih.